Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuni Utari, NIM saya 2004-3147. Saya di sini akan menjelaskan ringkasan tentang materi 1-4 manajemen keuangan daerah. Yang pertama ada manajemen keuangan daerah, di mana dalam topik ini dijelaskan tentang pengertian manajemen keuangan daerah, fungsi manajemen keuangan daerah, tujuan manajemen keuangan daerah, lingkup manajemen keuangan daerah, dan hubungan akuntansi pemerintahan dengan manajemen keuangan daerah. Yang pertama ada pengertian manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian terhadap semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Ada juga pengertian keuangan daerah menurut Bahrul Akbar tahun 2002, di mana yaitu manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif, serta pelaporan tepat waktu. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai kerangka manajemen keuangan daerah berdasarkan Pasal 3 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi otorisasi APBD, di mana fungsi otorisasi APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima yaitu fungsi distribusi APBD harus mengandung arti atau memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Yang keenam, fungsi stabilisasi APBD harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, yaitu fungsi manajemen minimal terbagi atas 3 tahapan utama, yaitu adanya perencanaan, adanya tahapan pelaksanaan, dan adanya tahapan pengendalian atau pengawasan. Oleh karena itu, fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari tugas pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, tolak ukur kinerja dan standarisasi, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip akuntansi, dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah, dan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Yang pertama ada pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Bagi seorang manajer, keuangan daerah baik yang berada dalam struktur biro atau dinas harus memahami bentuk potensi sumber-sumber ekonomi daerah. Potensi sumber ekonomi daerah bersumber dari faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD merupakan suatu pengejawatan rencana kerja Pemda dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu 1 tahun dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik. Penyusunan anggaran terdiri dari 5 tahapan yang dimulai sejak bulan Mei dan berakhir pada bulan Desember dengan keluarnya peraturan daerah mengenai APBD. Adapun instrumen input dan output serta tahapan waktu proses yang diperhatikan, proses penyusunan ini yang menarik untuk dicermati adalah partisipasi masyarakat. Bagaimana dari bottom up planning yang gampang dijual sebagai gagasan namun agak sulit dilaksanakan. Sederet pertanyaan akan timbul bagaimana mengangkat kepentingan masyarakat dalam pernyataan anggaran yang mempunyai aspek kesejahteraan umum. Bagaimana pengalokasian yang adil antara belanja aparatur dengan belanja publik. Apa yang dimaksud belanja publik dan bagaimana tolak ukurnya?
Selanjutnya, tolak ukur kinerja dan standarisasi. Tolak ukur kinerja atau performance measurement anggaran merupakan bagian dari proses analitis anggaran untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan masukan dan keluaran atau input and output proses analisis atas standarisasi pelayanan umum yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Instrumen analisis ini terdiri dari standar analisa belanja atau SAB, tolak ukur kinerja kegiatan, dan standar biaya. Di sini, SAB adalah suatu pendekatan dasar pengukuran kinerja keuangan yang merupakan analisa dari setiap masukan dari segala aspek barang, uang, sistem operasional, dan prosedur SOP dengan memperhatikan keluaran, yaitu masyarakat yang akan digarap dalam bentuk segmentasi market maupun segmentasi aktivitas atas pelayanan standar yang ingin dicapai oleh satuan unit kerja, program, maupun proyek dalam bentuk kegiatan tertentu. Tolak ukur kinerja adalah suatu pendekatan dasar pengukuran kinerja yang bertumpu pada kinerja non-keuangan. Analisis ini digunakan untuk melihat sejauh mana keluaran yang akan dicapai melalui proses pengukuran segmentasi market maupun segmentasi aktivitas. Standar biaya adalah suatu metode untuk mengukur kinerja keuangan agar selalu up-to-date dan relevan dan mengikuti pertimbangan harga pasar yang berlaku pada masing-masing wilayah. Pemantauan standar biaya ini dilaksanakan secara terus-menerus atas dasar satuan harga belanja yang dapat berubah fleksibel dengan memperhatikan batas pagu anggaran yang telah direncanakan. Di bawah pagu anggaran dari standar biaya yang ditetapkan merupakan alokasi dana cadangan. Di atas pagu anggaran merupakan beban anggaran yang dapat mengurangi kualitas atau mengurangi dana cadangan. Pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Fungsi pelaporan akuntansi dan keuangan daerah adalah harus memenuhi yang pertama, penyajian dilakukan secara wajar dengan mengungkapkan setiap kegiatan pemerintah daerah dan penggunaan sumber daya ekonomi serta taat kepada aturan perundang-undangan yang berlaku atau compliance. Kedua, sebagaimana alat komunikasi untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau Finance and Accountancy Information System atau simpul informasi. Yang ketiga, sebagai alat pembandingan pada setiap periode akuntansi atau comparative judgment. Yang keempat, dikeluarkan secara tepat waktu dan akurat atau timely and accurate. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen keuangan daerah. Hak daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan daerah. Yang keempat, pengeluaran daerah. Selanjutnya, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum. Hubungan akuntansi pemerintah daerah dengan manajemen keuangan daerah. Menurut Abdul Halim tahun 2008-35, memberikan definisi akuntansi pemerintah daerah yang disebutnya sebagai akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Tujuan akuntansi pada pemerintahan adalah memberikan informasi yang diperlukan agar dapat mengelola suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan pada organisasi secara tepat, efisien, dan ekonomi, serta memberikan informasi untuk melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tersebut, serta melaporkan hasil operasi dan penggunaan dana publik. Selain itu, akuntansi pemerintahan mengacu pada penerapan teori, prinsip, dan standar akuntansi pada organisasi yang tidak mencari laba, khususnya unit organisasi pemerintahan. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer,
Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menurut Warsito tahun 2001, 128, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka pajak daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah atau kabupaten atau kota meliputi yang pertama ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, pajak pendayarangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkantoran, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya, retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah digolongkan atas jasa umum. Jasa umum adalah retribusi yang dikenal atas jasa umum. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan jasa umum. Yang kedua ada jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya, yang C, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang D, ada lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebutkan di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Yang kedua, jasa giro. Yang ketiga, pendapatan bunga. Yang keempat, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah. Yang kelima, penerimaan komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Yang keenam, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketujuh, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. Yang kedelapan, pendapatan denda pajak. Yang kesembilan, pendapatan denda retribusi. Yang ke-10, pendapatan eksekusi atas jaminan. Yang ke-11, pendapatan dari pengembalian. Yang ke-12, fasilitas sosial dan umum. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir yaitu pendapatan dari anggaran atau cicilan penjualan.
Yang kedua, yaitu pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan transfer meliputi satu, transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang kedua ada dana otonomi khusus. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Yang ketiga, dana penyesuaian. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada transfer antar daerah terdiri atas satu, pendapatan bagi hasil. Pendapatan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada bantuan keuangan. Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya, baik dalam rangka kerjasama daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya. Yang ketiga, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja keuangan daerah, di mana yang pertama yaitu pengertian kinerja keuangan daerah, tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah, analisis anggaran, analisis rasio laporan keuangan, balance scorecard, method performance audit, pengukuran value for money. Satu, pengertian kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode. Yang kedua, tata cara mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Evaluasi kinerja keuangan pemerintah. Evaluasi kinerja pemerintah adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan pemerintah daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Tiga, analisis anggaran. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran adalah digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Yang kedua, memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan. Yang ketiga, merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan. Yang keempat, merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Yang kelima, menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. Yang keenam, menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. Ada beberapa manfaat penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi karyawan karena ada tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Yang keempat, menimbulkan rasa tanggung jawab pegawai, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dan yang keenam, sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Selanjutnya, ada tahapan analisis anggaran. Yang pertama yaitu siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Yang ketiga, perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan, maka hitung selisih anggaran. Yang keempat, nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Maka hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran. Lakukan analytical prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja.
Selanjutnya, analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yang A, laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran terdiri atas pendapatan LRA, belanja transfer pembiayaan. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembiayaannya kembali oleh pemerintah. Yang ketiga, transfer. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran keuangan oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Khusus untuk transfer, di laporan LRA, maka sifatnya adalah pengeluaran uang oleh pemerintah daerah kepada entitas lain. Yang terakhir, pembiayaan atau financing. Pembiayaan adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang B ada analisis pendapatan LRA. Analisis pendapatan LRA terdiri atas analisis varians pendapatan, analisis pertumbuhan pendapatan, analisis rasio keuangan, analisis potensi penerimaan daerah. Yang pertama, analisis varians pendapatan. Analisis varians pendapatan dilakukan dengan cara menghitung antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya, selisih anggaran dengan realisasi sudah diinformasikan dalam LRA. Informasi selisih anggaran dengan realisasi tersebut membantu dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan. Rumus analisis varians pendapatan yaitu varians pendapatan sama dengan realisasi pendapatan dikurang anggaran pendapatan. Apabila realisasi pendapatan kurang dari anggaran pendapatan, maka tidak menguntungkan atau unfavorable atau UF. Bisa disingkat UF. Apabila realisasi pendapatan besar daripada anggaran pendapatan, maka menguntungkan, yaitu favorable yang disingkat F. Selanjutnya, analisis pertumbuhan pendapatan. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah Pemda dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran periode anggaran. Kinerja anggaran atau realisasinya mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif. Rumus pertumbuhan anggaran pendapatan. Pertumbuhan anggaran pendapatan tahun T ke tahun T plus 1 sama dengan anggaran pendapatan tahun T plus 1 dikurang anggaran pendapatan tahun T dibagi anggaran tahun T dikali 100%. Rumus pertumbuhan realisasi pendapatan, yaitu pertumbuhan realisasi pendapatan tahun T ke tahun T plus 1 sama dengan realisasi pendapatan tahun T plus 1 dikurang realisasi pendapatan tahun T dibagi realisasi tahun T dikali 100%. Selanjutnya, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan meliputi derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rumus derajat desentralisasi sama dengan pendapatan asli daerah dibagi total pendapatan daerah. Selanjutnya ada rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan daerah yang bersumber dari eksternal, yaitu pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah dengan total pendapatan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pihak eksternal seperti pemerintah pusat. Rumusnya yaitu pendapatan dari eksternal atau pendapatan transfer ditambah pendapatan lain-lain yang sah dibagi total pendapatan. Selanjutnya ada rasio kemandirian. Rasio kemandirian
Keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan pendapatan transfer serta pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian daerahnya. Rumus rasio kemandirian daerah sama dengan pendapatan asli daerah dibagi pendapatan transfer ditambah pinjaman. Selanjutnya, rasio efektivitas PAD. Rasio efektivitas pendapatan PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin bagus kinerja pemerintah. Rumus efektivitas PAD sama dengan realisasi penerimaan PAD dibagi target atau anggaran PAD. Selanjutnya, rasio efisiensi PAD. Rasio ini menunjukkan efisiensi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan PAD. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan PAD. Rumus rasio efisiensi PAD sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk perolehan pendapatan PAD dibagi realisasi penerimaan pendapatan PAD. Selanjutnya, rasio efektivitas pendapatan. Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah. Rumus rasio efektivitas pendapatan sama dengan realisasi penerimaan pendapatan dibagi target atau anggaran pendapatan. Selanjutnya, rasio efisiensi pendapatan. Rasio ini menunjukkan efisiensi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk mendapatkan atau memperoleh pendapatan. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin bagus kinerja pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan. Rasio efisiensi pendapatan, rumusnya yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perolehan pendapatan dibagi realisasi penerimaan pendapatan. Selanjutnya ada derajat kontribusi BUMD. Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan dalam mendukung PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan bagian laba BUMD dengan penerimaan PAD. Semakin besar nilainya, maka semakin besar kontribusi BUMD dalam penerimaan PAD. Rumusnya yaitu penerimaan bagian laba UMD dibagi penerimaan PAD. Selanjutnya ada Debt Service Coverage Ratio, atau DSCR. Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal sebesar 2,5. Jika nilai DSCR kurang 1, maka hal ini mengindikasi terjadinya arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga. Rumusnya yaitu PAD ditambah DBH dikurang DBHDR ditambah DAU dikurang belanja wajib dibagi angsuran pokok pinjaman tambah bunga ditambah biaya lain. Selanjutnya ada rasio utang terhadap pendapatan daerah. Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total pendapatan. Rasio ini melihat mana yang lebih besar komposisi utang dibandingkan dengan pendapatan. Apabila nilai rasio besar dari 1, maka nilai utang lebih besar daripada pendapatan. Maka pemerintah harus hati-hati. Rumus rasio utang terhadap pendapatan daerah adalah total utang pemerintah daerah dibagi total pendapatan daerah. Selanjutnya, analisis belanja. Analisis belanja terdiri atas analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, rasio belanja terhadap PDRB. Yang pertama, ada analisis varians belanja. Rumus dari analisis varians belanja sama dengan realisasi belanja dikurang anggaran belanja. Yang kedua ada analisis pertumbuhan belanja.
Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumus analisis pertumbuhan belanja yaitu pertumbuhan belanja tahun T ke tahun T plus 1 sama dengan belanja tahun T plus 1 dikurang belanja tahun T dibagi belanja tahun T dikali 100%. Selanjutnya ada rasio efisiensi belanja. Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Rumus rasio efisiensi belanja sama dengan realisasi belanja dibagi anggaran belanja dikali 100%. Selanjutnya ada rasio belanja daerah terhadap PDRB, di mana rumusnya yaitu rasio belanja daerah terhadap PDRB sama dengan total realisasi belanja daerah atau total PDRB. Selanjutnya ada analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan ini terdiri atas analisis pertumbuhan. Analisis pertumbuhan pembiayaan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan pembiayaan dari tahun ke tahun. Rumus untuk mencari analisis pertumbuhan pembiayaan ini yaitu pertumbuhan pembiayaan tahun T ke tahun T plus 1 sama dengan pembiayaan tahun T plus 1 dikurang pembiayaan tahun T dikali 100% dibagi pembiayaan tahun T. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.